Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Harus sehat ya. Udah pada sarapan belum? Udah sarapan belum? Ayo jangan lupa sarapan. Sudah, Bu, sudah. Udah, Bu. Oke. Ini kita pertemuan keberapa ya? Kelima ya. Berarti 2 minggu lagi terus UTS. Nah, ternyata tugasnya itu khusus yang setiap minggu Google Meet itu tugasnya hanya ada di pertemuan ke-14 gitu. Jadi pertemuan ke-7 saya nggak jadi memberikan tugas. Nanti saya kasih tahu aja kisi-kisinya UTS apa aja, materi mana aja yang keluar gitu. Ya, jadi pertemuan ke-7 nggak ada tugas, nanti tugasnya di pertemuan ke-14, berarti nanti tugasnya yang terkait untuk UAS aja berarti. Jadi pertemuan ke-7 tidak ada tugas UTS gitu, tapi saya harap sih minggu depan itu saya kasih tahu kisi-kisinya, ya, kisi-kisi buat UTS, terus nanti kalau ada yang nggak paham di pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 itu nanti bisa ditanyakan ya, materi apa aja yang belum paham gitu. Jadi minggu depan saya kasih tahu kisi-kisinya, terus nanti di pertemuan ke-7 kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di pertemuan ke-7 ya sebelum UTS gitu. Dan saya ngasih waktu untuk submit UTS itu 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi saya harap semuanya mengumpulkan tepat waktu ya, supaya nggak ada yang susulan gitu kan. Kalau susulan kan bayar lagi ya, jadi jangan sampai ikut yang susulan gitu. Jadi saya udah ngasih waktu 24 jam ya. Jadi kalau sistemnya lagi down masih ada waktu ya 24 jam itu gitu. Kan seharusnya kan kalau di Siakat itu 12 jam ya. Nah, cuma saya fullin jadi 24 jam gitu ya. Dan nanti submitnya itu online text ya. Jadi bisa kok di copy paste dari Word ke online text gitu, atau dari Microsoft Excel ke online text itu juga bisa di copy paste gitu. Atau baiknya gimana, file submission, tapi saya lebih senang online text supaya cepat koreksinya, jadi nggak perlu download dokumen ya. Ini kita ini kan kita ada 7 kali pertemuan, berarti ada 7 materi. Nah, nanti saya ambil UTS-nya yang materinya mudah dipahami gitu ya, yang mudah dipahami. Jadi kalau yang sulit ya seperti yang likuidasi tuh ya, pembubaran likuidasi, pembubaran partnership ya, persekutuan, itu kan ada metode sekaligus dan metode bertahap. Nah, itu kan yang sulit metode bertahap yang cukup panjang. Nah, nanti mungkin saya ambilnya yang metode likuidasi yang sekaligus aja partnership-nya gitu. Sama mungkin nanti tambahan jurnalnya ya. Jadi saya pilih yang jawabannya tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
materi sebelumnya atau ini. Jadi enak ya, nggak ada tugas. Tapi tetap harus jawab forum diskusi dan kuis ya. Itu forum diskusi harus dijawab karena itu terkait absensi. Ya, jadi absensi itu disiakat dari forum diskusi. Gitu. Jadi jangan sampai forum diskusi itu nggak dijawab ya. Kita lanjut lagi ke pertemuan kelima, yaitu ini lanjutan dari yang kemarin ya, tentang accounting for branch operation and additional consideration. Jadi ini masih terkait akuntansi untuk kantor cabang dan kantor pusat ya. Nah, di sini seharusnya kita membuat laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, tapi di sini saya hanya membahas untuk jurnalnya aja. Nanti saya mungkin kasih tahu laporan keuangan konsolidasi, tapi ini nanti kalau untuk ujian saya hanya jurnalnya aja, pembukuannya aja gitu ya, supaya waktunya cukup. Nah, ini kita lanjut dulu mengenai konsep laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi berdasarkan dari segi ekonomi bahwa kantor pusat dan kantor cabang adalah satu kesatuan ekonomi. Bagi pihak eksternal menginterpretasikan bahwa kantor pusat dan kantor cabang sebagai satu perusahaan. Oleh sebab itu, sesuai dengan konsep satu kesatuan ekonomi bisnis, maka kantor pusat wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Manfaat laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama, untuk menganalisa dampak kinerja anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Yang kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan mengenai operasional gabungan dari entitas konsolidasi dan mengenai perusahaan individu yang membentuk entitas konsolidasi. Yang ketiga, dapat memberikan informasi rasio keuangan terkini entitas konsolidasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak eksternal. Selanjutnya, tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, kita menyusun jurnal eliminasi, kemudian kita menyusun kertas kerja, dan yang terakhir menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, jurnal eliminasi ya. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu laporan keuangan yang menggabungkan antara laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan kantor cabang. Ya. Jurnal eliminasi yang dibuat tidak mempengaruhi laporan keuangan individu yang ada di kantor pusat dan kantor cabang. Jurnal eliminasi yang diposting pada kertas kerja yang dibuat dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tujuan penyusunan jurnal eliminasi yaitu mengeliminasi semua saldo rekening yang bersifat resiprokal. Caranya yaitu dengan mendebet rekening yang dikredit dan mengkredit rekening yang didebet dari transaksi yang bersifat resiprokal. Selanjutnya, pada akhir periode akuntansi, ketika laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat dan kantor cabang dikonsolidasi menjadi laporan keuangan konsolidasi, maka adanya akun kantor pusat dan akun kantor cabang itu wajib dieliminasi. Eliminasi atau penghapusan saldo akun tersebut untuk menghindari double counting
double pencatatan di dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, pada akhir periode akuntansi, ketika laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat dan kantor cabang dikonsolidasi menjadi laporan keuangan konsolidasi, maka akun laba antar perusahaan yang terrealisasi itu juga harus dieliminasi, yaitu sebagian diakui sebagai laba yang diakui pada periode tersebut dengan mengkredit akun beban pokok penjualan, dan sebagian lagi dieliminasi untuk dikurangkan dari saldo persediaan di kantor cabang. Eliminasi atau penghapusan saldo akun untuk mencerminkan nilai persediaan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu pada saat harga pembeliannya. Selanjutnya, pada akhir periode akuntansi, ketika laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat dan kantor cabang dikonsolidasi menjadi laporan keuangan konsolidasi, maka akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi yang dimiliki kantor pusat itu juga wajib dieliminasi. Ya, eliminasi ini atau penghapusan saldo akun tujuannya untuk memberikan informasi saldo persediaan dan saldo harga pokok pembelian pada nilai yang tepat, sehingga laporan keuangan konsolidasi menyajikan informasi yang akurat. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Ya, contohnya ini ada kantor pusat mengirim barang dagang untuk investasi ke kantor cabang Bekasi dengan harga transfer sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita membuat jurnal umum. Ya, ini yang sudah kita bahas di materi kemarin, pertemuan keempat. Ya, jadi pembukuan jurnal umum di kantor pusat yaitu investasi di kantor cabang Bekasi ini bertambah di debit, kemudian persediaan di kantor cabang Bekasi ya itu berkurang di kredit. Ya, kenapa berkurang? Karena persediaan yang ada di kantor pusat itu dikirim ke kantor cabang Bekasi. Jadi persediaannya berkurang, kemudian investasi di kantor cabang itu bertambah. Ya, jadi investasi di kantor cabang Bekasi di debit sebesar 100 juta, kemudian persediaan di kantor cabang Bekasi berkurang di kredit sebesar 100 juta. Ini kok berantakan ya, bentar. Ini angkanya debit kreditnya. Ya. Jadi yang pertama tadi kita membuat pembukuan di kantor pusat, yaitu investasi di kantor cabang Bekasi bertambah di debit, kemudian persediaan di kantor cabang Bekasi berkurang di kredit sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya dibuat juga jurnal umum di kantor cabang Bekasi, yaitu persediaan dari kantor pusat itu bertambah ya, jadi di kantor cabang kan menerima persediaan dari kantor pusat, maka persediaan di kantor cabang itu bertambah sebelah debit ya, kemudian investasi di kantor pusat ini berkurang berarti di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Nah, setelah dibuat jurnal umum, maka kita buat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya ini ya, ini kita tinggal pindahin aja posisinya, yang di debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Nah, yang pertama ini persediaan di kantor cabang Bekasi. Ya, karena ini kita mau eliminasi, maka posisinya pindah ke debit. Ya, kemudian persediaan dari kantor pusat. Ini sama-sama persediaan. Ya, nah awalnya tadi persediaan dari kantor pusat itu bertambah di debit. Kemudian pada saat eliminasi itu berkurang di kredit sebesar 100 juta. Begitu juga dengan investasi, ya, investasi di kantor pusat, ya, itu kan berkurang. Nah, pada saat eliminasi itu posisinya pindah ke debit.
Kemudian investasi di kantor cabang tadinya di jurnal umum di debit ya bertambah, kemudian pada saat eliminasi itu investasi di kantor cabang itu berkurang di sebelah kredit. Nah, setelah menyusun jurnal eliminasi, kita menyusun kertas kerja, yaitu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ya, prosedurnya yang pertama, masukkan jumlah nominal setiap akun yang terdapat di laporan keuangan individu ke kolom debit dan kredit yang tersedia sesuai dengan saldo normal persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, masukkan jumlah nominal setiap akun dari jurnal eliminasi ke kolom jurnal eliminasi sesuai debit dan kredit di buku besar. Yang ketiga, menghitung jumlah nominal setiap akun yang disajikan di laporan keuangan konsolidasi dengan cara mengkompilasi dari langkah 1 dan langkah 2. Nah, ini ada contoh soal. Ini nanti keluar di UTS ya. Jadi di UTS saya hanya sampai jurnalnya aja, ya. Tidak menyusun laporan keuangan konsolidasi, takutnya waktunya nggak cukup. Jadi ini keluar dalam UTS, ya. Berikut informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember ya 2018 bahwa persediaan barang dagang yang berasal dari kantor pusat sebesar 215.000. Harga pokok di kantor pusat sebesar 100.000. Kemudian informasi kedua, selama tahun 2019 kantor pusat mengirimkan persediaan barang dagang ke kantor cabang Bandung dengan harga faktur sebesar 425.000. Harga pokok di kantor pusat sebesar 365.000. Informasi yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2019 bahwa persediaan barang dagang yang berasal dari kantor pusat sebesar 245.000, harga pokok di kantor pusat sebesar 130.000. Kemudian informasi yang keempat, akun kantor pusat saldo pra penutupan sebesar 1.100.000. Pertanyaannya, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Nah, sebelum kita membuat jurnal eliminasi, ya, sebelum kita membuat jurnal eliminasi, ini kita harus menghitung terlebih dahulu. Jadi ada perhitungannya. Yang pertama, kita cari laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, ya. Nah, di sini rumusnya laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, ya. Ini rumusnya persediaan dari kantor pusat, ya, persediaan dari kantor pusat tanggal 31 Desember 2019. Nah, kita lihat di soal. Persediaan dari kantor pusat tanggal 31 Desember. Ya, 31 Desember berarti informasi yang ketiga. Ya, informasi ketiga ini kan ada persediaan barang dagang dari kantor pusat sebesar 245. Informasi ketiga, persediaan dari kantor pusat, kemudian dikurangi harga pokok. Harga pokok dari kantor pusat. Ya, ini juga informasi yang ketiga sebesar 130.000. Ya, jadi hasilnya kan positif nih. Nah, positif itu namanya laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Kalau hasilnya negatif berarti namanya rugi. Rugi antar perusahaan yang belum terrealisasi. Jadi yang pertama ini informasi nomor 3. Informasi nomor 3, ya. Nah, selanjutnya
kita mencari laba kantor cabang, ya. Laba kantor cabang. Nah, ini rumusnya persediaan dari kantor pusat di tahun sebelumnya, ya. Ini menggunakan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu informasi nomor 1, ya. Informasi nomor 1 ini tahun 2018, ya. Di sini persediaan dari kantor pusat tanggal 31 Desember 2018 sebesar 215.000, kemudian dikurangi harga pokok dari kantor pusat, itu tahun sebelumnya juga. Ya, ini informasi nomor 1. Ya, ini jadi dikurangi 100.000, kemudian harga faktur persediaan ke kantor cabang. Harga faktur berarti informasi nomor 2. Ya, informasi nomor 2 yaitu sebesar 425.000. Ya, kemudian dikurangi harga pokok atas faktur persediaan. Ya, ini dari informasi nomor 2, harga pokok ya di kantor pusat sebesar 365. Jadi ini hasilnya positif, ya, hasilnya positif 175, namanya laba kantor cabang. Gitu. Atau biar nggak bingung, supaya nggak bingung, ini dikasih ini aja apa keterangan. Ini informasi dari nomor 3. Yang pertama kan tadi dari nomor 3 ya. Kemudian yang ini informasi yang pertama. Kemudian ini juga info yang pertama. Informasi yang pertama. Kemudian ini informasi nomor kedua. Ini juga informasi nomor kedua. Ya. Jadi tadi kalau untuk laba antar perusahaan ya yang belum terrealisasi itu dari informasi nomor 3. Kemudian kalau laba kantor cabang itu informasi nomor 1 dan nomor 2 ya. Selanjutnya kita mencari laba antar perusahaan yang terrealisasi. Tadi kan sebelumnya belum. Nah, sekarang yang sudah terrealisasi atas pengiriman ke kantor cabang. Nah, ini rumusnya laba kantor cabang ya. Kita kan udah menghitung tadi laba kantor cabang itu 175.000. Kemudian dikurangi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Ya, ini yang sudah kita hitung dikurangi 115. Jadi di sini hasilnya positif ya, hasilnya positif namanya laba antar perusahaan yang terrealisasi. Kalau misalnya hasilnya minus ya atau negatif berarti namanya rugi. Rugi antar perusahaan yang terrealisasi. Ya, jadi kalau misalnya rugi kantor cabang berarti ya minus, dan itu pasti hasilnya minus. Ya, pasti hasilnya rugi juga. Gitu. Jadi kalau salah satu udah ada yang mengalami kerugian, itu pasti yang sudah terrealisasi itu pasti hasilnya juga minus atau rugi. Ya. Mudah-mudahan nanti soal UTS-nya hasilnya laba juga, jadi nggak bingung ya. Nah, yang pertama kita membuat jurnal eliminasi akun-akun antar perusahaan ya, yaitu eliminasi itu kan berarti yang tadinya posisi debit kemudian pindah ke posisi kredit ya, kemudian yang saldo awalnya di kredit pindah posisinya ke saldo debit. Nah, yang pertama ini akun-akun antar perusahaan, yaitu yang pertama di debit laba kantor cabang. Kenapa laba di debit? Karena kan awalnya itu kan laba kantor cabang itu kan pasti saldo normal itu kan di kredit.
Nah, ini dieliminasi, berarti ini pindah posisinya ke debit. Ya. Laba kantor cabang tadi sudah kita hitung 175.000. Ya, kemudian kantor pusat saldo pra penutupan. Ya, itu dari soal informasi nomor 4. Ya. Jadi ini jurnalnya. Ya, laba kantor cabang itu pindah posisinya ke debit sebesar yang sudah kita cari, sudah kita hitung 175.000. Kemudian kantor pusat saldo pra penutupan, ini informasi dari nomor 4, 1.100.000. Maka dijumlahkan investasi di kantor cabang. Investasi itu kan bertambah di debit. Nah, ketika dieliminasi berarti pindah ke kredit gitu. Jadi investasinya ya berkurang gitu. Karena kan mau kita eliminasi. Nah, ini dijumlahkan ya 175 ditambah 1.100.000. Jadi investasinya berkurang di kredit sebesar 1.275.000. Nah, begitu juga yang kedua. Yang kedua, eliminasi laba yang sudah terrealisasi dari harga pokok penjualan. Ya, di sini laba antar perusahaan yang terrealisasi atas pengiriman ke kantor cabang ini pindah posisinya ke debit. Ya, kemudian HPP. HPP saldo normal itu kan ada di debit. Nah, sekarang pindah posisinya ke kredit. Ya, HPP ini termasuk kategori beban pokok penjualan. Yang namanya beban itu kan saldo normal di debit. Ya, beban itu saldo normal di debit. Nah, kemudian ini eliminasi, maka HPP-nya pindah posisi ke kredit. Nah, ini sebesar yang sudah kita hitung, sebesar laba antar perusahaan yang terrealisasi sebesar 60.000. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Ya. Nah, di sini berarti laba antar perusahaan yang belum terrealisasi ini kan eliminasi, berarti posisinya pindah ke debit. Kemudian persediaan dari kantor pusat. Nah, saldo normalnya kan di debit persediaan. Nah, ini ketika eliminasi berarti posisinya pindah ke kredit. Ya, sebesar 115.000. 115.000 ini dari mana? Dari yang sudah kita hitung nih. Ya, yang sudah kita hitung dari informasi nomor 3. Selanjutnya yang keempat, eliminasi persediaan dari kantor pusat tanggal 31 Desember 2019. Ya, jadi persediaan dari kantor pusat ini kita eliminasi, berarti posisinya pindah ke kredit. Ya, jadi persediaan dari kantor pusat itu berkurang di kredit, kemudian persediaan di kantor cabang ini bertambah gitu, atau masuknya ke akun persediaan aja gitu. Jadi persediaannya bertambah, sedangkan persediaan dari kantor pusat berkurang di kredit. Nah, ini sebesar harga pokok di kantor pusat. Sebesar ini, informasi nomor 3, 130.000. Ya, jadi ini 130.000 dari nomor 3. Informasi yang nomor 3. Gitu. Jadi sebelum kita menyusun jurnal eliminasi, ini saya udah ngasih rumusnya ya. Jadi supaya nggak bingung, ikuti aja rumus ini, baru nanti dibuat jurnalnya gitu. Karena kalau nggak dibuat perhitungannya, nanti kita nggak tahu nih angka-angka jurnal dari mana. Ya. Ini ada latihan kalau mau yang ngerjain. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Pagi Bu Eni, saya mau bertanya Bu. Boleh. Siapa nih? Oh, Juan siapa Bu, sih? Juan. Oh, Juan. Oh ya. Boleh. Bu Eni,
itu fungsi jurnal eliminasi itu buat apa, Bu? Ini Biar sebenarnya ada kelanjutannya nih untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. oh, Nih, jadi kalau di kelas nih ya, kalau di kelas itu saya setelah membuat jurnal ini kan tadi nih, ini kan sebelumnya kita buat jurnal dulu, mana ya? Ada nggak ya di sini? Jadi gini, nah ini nanti angka-angkanya dimasukin di sini, di kertas kerja konsolidasi atau laporan keuangan konsolidasi gitu. Jadi ini ada saldo awal gitu kan, saldo awal kemudian kita masukkan eliminasi, baru nanti kita pisahin, ini akunnya masuk ke laporan mana, laba rugi, atau perubahan ekuitas, atau laporan posisi keuangan gitu. Dan ini harus balance gitu, kalau nggak balance berarti salah gitu. Nah, nanti kalian kalau UTS-nya sampai sini terlalu banyak, mau sampai sini. Gitu. Tapi nanti saya kirimin ini laporan keuangan konsolidasi ya. Cuma saya nggak keluarin di mana di UTS. Nih, jadi begini nih awalnya. Ini kan ada jurnal eliminasi ya, yang tadi kita mau buat tuh. Nah, sebelumnya ini saya ngasih soal seperti ini. Ya, ada soal setiap akun, kemudian ada saldonya masing-masing di kantor pusat, kemudian kantor cabang. Nah, baru kita buatlah jurnal eliminasi dan laporan keuangan konsolidasi. Nah, angka-angka ini kita pindahin ke saldo ini, saldo normal ini, gitu. Pindahin ke sini, kemudian ini harus balance, ya. Kalau nggak balance ya berarti salah, kemudian masukin ke jurnal eliminasi, baru masuk ke sini penggabungan konsolidasi gitu. Jadi kalau saya kasih soal ini terlalu panjang sih jawabannya, makanya saya kasihnya hanya untuk eliminasi aja oh gitu. iya, Bu. Jadi saling berkaitan ya, Bu ya? Iya, saling berkaitan. Iya, Bu, siap. Makasih, Bu. Jadi ya ada untungnya juga sih, kalian kalau nggak mah harus pakai. Nih, saya tuh biasanya soal UTS ya, kalau di kelas ya, ini kan sebelum pandemi nih, ini saya ngasihnya seperti ini tuh. Jadi kemudian ada informasi tambahan yang terkait jurnal eliminasi gitu. Nah, kemudian persekutuannya juga bertahap lagi, yang panjang lagi. Tuh. Ya. Nanti ini tetap saya kirimin laporan keuangan konsolidasi, nanti mungkin bisa dipelajari sendiri dulu ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Gitu. Nanti saya kirimin ininya, laporan keuangan konsolidasi sama latihan soalnya itu. Sama jurnal eliminasi. Gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Pagi, Bu. Iya, Magdalena. Iya, Bu. Bu, saya mau bertanya untuk perhitungan laporan keuangan konsolidasi ya, Bu ya. Itu kan ada yang laba kantor cabang yang pertanggal 31 Desember 2019 175.000. Saya bingung itu kita hitung apakah dari 425.000 itu dikurangi 365 kan itu 60, Bu, ditambahin 115.000, Bu. Itu hasilnya dari situ, Bu. Ini kayaknya beda soal deh, bentar. Soal ini perusahaan. Bentar ya. Oh, ini 175 ya. Oh iya, benar-benar. Yang mana yang ini laba kantor cabang ini 175. Yang tadi, Bu, yang pertama kita bahas, Bu, yang untuk perhitungannya, Bu. Oh, yang satu. Oh, Ya, ini. iya, Bu. Yang 175.000. Iya, jadi 215 dikurangi 100 ditambah 425 dikurangi 365. Emang hasilnya nggak segitu ya? Segitu nggak? 215 100 tambah 425 kurangi 365.
175. Jadi kalau harga pokok itu dikurangi, ya bukan menambah harga pokok itu. Kayak seperti HPP gitu, harga pokok penjualan itu berkurang. Ya, jadi nggak mungkin ditambah. Gitu. Oh iya, saya kira, iya Bu, saya kira tadi saya hitungnya dari 425 saya kurangi dulu 365 ya Bu, baru ke atas gitu Bu. Oh, enggak, jadi berurutan ya. Oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang siapa nih yang mau menampilkan kuis